Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu B pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yuk kita simak yang berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sesuatu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Jadi Allah sudah menentukan ukuran-ukuran segala sesuatu di dunia ini dengan tepat. Nah, pembahasan kita kali ini akan ada hubungannya dengan ukuran-ukuran itu sendiri. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Kalian mungkin pernah menemui permasalahan berikut ini. Ada seorang siswi dengan tinggi badan 150 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Siswi tersebut berdiri sejauh 6 meter dari tiang. Jika sudut elevasi siswi tersebut adalah 30 derajat, dapatkah kalian menghitung tinggi tiang tersebut? Nah, untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian harus mempelajari materi-materi tentang trigonometri. Apa saja yang harus kalian pelajari? Yang pertama, ukuran sudut dalam derajat dan radian. Yang kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ukuran sudut dalam derajat. Perhatikan lingkaran di samping ini. Sudut satu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Maka 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Bagaimana? 90 derajat sama dengan 90/360 putaran sama dengan 1/4 putaran. 180 derajat sama dengan 180/360 putaran sama dengan setengah putaran. Nah, berikut adalah ukuran sudut-sudut dalam derajat. Silahkan kalian coba untuk mencari besar putaran dari sudut yang lain. Perhatikan berikut ini. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Maka 1 derajat sama dengan 3600 detik atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Sekarang kalian coba nyatakan besar sudut 43 derajat 15 menit berikut dalam derajat. 43 15 menit sama dengan 43 derajat tambah 15 menit. Kita ubah 15 menit menjadi derajat. Maka kita peroleh 43 derajat ditambah 15/60 derajat. Sama dengan 43 derajat ditambah 1/4 derajat. 1/4 derajat adalah 0,25 derajat. Jadi 43 derajat 15 menit sama dengan 43,25 derajat. Berikutnya adalah ukuran sudut dalam radian. Perhatikan lingkaran berikut ini. Ukuran radian suatu sudut AOB adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara panjang busur AB dengan jari-jari OA. Besar sudut AOB atau sudut theta dikatakan 1 radian jika panjang busur AB sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini.
Tentukan ukuran sudut pusat suatu juring dalam radian jika panjang jari-jarinya 40 cm dan panjang busur 86 cm. Panjang busur sama dengan 68 cm, kemudian panjang jari-jarinya adalah 40 cm. Ukuran dalam radian adalah perbandingan dari panjang busur dibanding panjang jari-jari, sama dengan 86 dibanding 40 sama dengan 2,15 radian. Jadi ukuran sudut pusat juring tersebut adalah 2,15 radian. Sekarang kita akan menentukan hubungan antara satuan derajat dengan radian. Satu putaran penuh tadi besarnya adalah 360 derajat. Satu putaran penuh sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2 pi r sama dengan 2 pi radian. Kita peroleh 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Pi radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Maka kita peroleh 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, dengan pi besarnya 3,14. Maka kita peroleh 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi 3,14 setara dengan 57,3 derajat. Jadi 1 radian setara dengan 57,3 derajat. Sebaliknya bisa diperoleh hubungan 180 derajat sama dengan pi radian. Maka 1 derajat sama dengan pi radian per 180 atau setara dengan 0,0174 radian. Jadi 1 derajat setara dengan 0,0174 radian. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah besar sudut berikut ke dalam radian. Ada sebuah sudut dengan besar 60 derajat. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk radian. 60 derajat sama dengan 60 derajat kali pi radian per 180 derajat sama dengan 60 derajat per 180 derajat pi radian. 60 derajat per 180 derajat sama dengan 1/3. Jadi 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Berikutnya, ubahlah besar sudut berikut ke dalam derajat. Sudut dengan besar 2 radian kita akan ubah ke dalam bentuk derajat. 2 radian akan setara dengan 2 kali 57,3 derajat setara dengan 114,6 derajat. Karena tadi 1 radian setara dengan 57,3 derajat. Jadi 2 radian setara dengan 114,6 derajat. Berikutnya kita akan masuki pembahasan tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini yang harus kalian pahami. Perbandingan trigonometri hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi selain pada segitiga siku-siku, tidak berlaku perbandingan trigonometri. Berikut ada sebuah segitiga siku-siku ACB dengan sisi A adalah sisi di hadapan sudut A, sedangkan sisi B adalah sisi di hadapan sudut B, dan sisi C adalah sisi di hadapan sudut C, dengan sudut siku-siku ada di C. Nah, C ini adalah sisi miring. Jadi sisi yang ada di depan sudut siku-siku kita kenal dengan. Ada 6 macam perbandingan trigonometri pada sudut di dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga berikut. Sin A sama dengan sisi di depan sudut A dibanding sisi miring sama dengan A per C. Sedangkan cos A sama dengan sisi di samping sudut A per sisi miring sama dengan B per C. Tan A atau tangan A sama dengan sisi di depan sudut A per sisi di samping sudut A sama dengan A per B. Sedangkan kotangan A atau kot A sama dengan sisi di samping sudut A per sisi depan sama dengan B per A.
Kemudian sekan A atau sek A sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan C per B. Dan yang terakhir kosekan A sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan C per A. Tersebut adalah 6 perbandingan trigonometri yang ada pada sebuah segitiga siku-siku. Sekarang kita akan coba menentukan perbandingan trigonometri tersebut pada segitiga berikut. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C memiliki panjang A sama dengan 6 cm dan C sama dengan 10 cm. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tangen B. Untuk mampu menyelesaikan, kita harus menentukan ukuran sisi B. Kita tentukan dulu nilai B dengan menggunakan teorema Pythagoras. B sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jadi besarnya sisi B adalah 8. Nah, kita akan menggunakan perbandingan tadi. Sin B atau sinus B sama dengan B per C sama dengan 8/10. Kita sederhanakan menjadi 4/5. Sedangkan cos B sama dengan A per C sama dengan 6/10. Kita sederhanakan menjadi 3/5. Dan tangen B sama dengan B per A sama dengan 8/10. Kita sederhanakan menjadi 8/6. Kita sederhanakan menjadi 4/3. Nah, sekarang coba kalian tentukan besar dari kotangen B, sekan B, dan kosekan B. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kira-kira pembahasan tadi apakah sudah bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang awal tadi ya? Nah, ternyata kalian belum cukup untuk mampu menyelesaikan. Masih ada pembahasan yang harus kita lakukan, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.